Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu bapak guru hebat semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas pembelajaran kita setiap hari. Nah, senang sekali saya bisa berjumpa kembali di video pemecahan pembelajaran siswa. Dan sebelum saya melanjutkan, perkenalkan, nama saya adalah Nafsia Herunisa. Saya adalah salah satu ASN yang ditugaskan di SMA Negeri 1 Kabandungan. SMA Negeri 1 Kabandungan itu berlokasi di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Saya mengajar pelajaran bahasa Inggris dan mengajar di kelas 12 dan di kelas 10. Untuk judul pemecahan video pembelajaran kali ini yaitu penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam satu materi. Ibu bapak sekalian, kenapa saya mengambil judul ini? Nah, tentu saja judul ini pasti berkaitan dengan pemahaman siswa. Saya mengambil judul ini karena dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, pemahaman siswa itu sangat rendah, dengan buktinya adalah hasil evaluasi belajarnya kurang maksimal. Ada banyak beberapa siswa yang nilainya masih di bawah KKM. Lalu sebenarnya apa sih penyebab yang melatar belakangi kurangnya pemahaman siswa tersebut? Nah, ternyata ada beberapa faktor penyebab mengapa pemahaman siswa itu sangat rendah. Penyebab yang pertama adalah pembelajarannya kurang variasi. Kemudian metode belajarnya terlalu teacher center, sehingga anak hanya mendengarkan ceramah, hanya mungkin mencatat, dan itu kurang bisa menunjang pemahaman siswa. Dan yang ketiga, media ajarnya juga kurang menarik, kurang support terhadap pembelajaran. Dan yang keempat, kurangnya reward dan punishment. Nah, saya mengambil solusi untuk pemecahan masalah ini yaitu dengan penggunaan media ajar yang tepat. Solusinya yaitu penggunaan media ajar untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam suatu materi. Nah, ibu bapak sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya media ajar itu adalah salah satu cara atau alat bantu. Jadi alat yang membantu guru yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Tentu saja karena ini adalah alat bantu untuk memudahkan siswa memahami dalam sebuah materi. Kalau misalnya materinya itu terlalu banyak, kemudian guru hanya memberikan ceramah, maka mungkin siswa akan sedikit keteteran. Atau mungkin kalau misalnya dicatat saja di papan tulis, itu kan model pembelajaran dengan media ajar yang sangat sederhana, itu tidak bisa mengcover semua materi yang akan disampaikan. Nah, ada alat bantu yang bisa kita gunakan agar siswa lebih memahami, lebih efektif, lebih efisien juga pembelajarannya, tetapi tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Ibu bapak sekalian, alat bantu itu, media pembelajaran itu ada banyak ragamnya, mulai yang bentuknya visual, yang gambar-gambar, yang audio, model bentuknya audio yang terdengar. Sekarang kan udah banyak ya, MP3 itu berarti bisa musik, bisa ada ya, pokoknya itu media yang sifatnya ada suaranya, itu adalah audio. Ada juga yang visual, bentuknya gambar atau gabungan audio visual, atau media serbaneka yang multimedia, enggak hanya audio, enggak hanya visual, tetapi bisa interaktif juga dengan siswa yang menggunakannya. Ada juga gambar fotografi dan peta juga globo untuk guru-guru yang geografi, untuk menentukan lokasi, untuk menentukan letak geografis, untuk menentukan wilayah tertentu. Dengan perbatasannya tentu saja peta dan globo itu sangat membantu. Kalau misalnya tidak menggunakan itu, mana mungkin
pemahaman siswa bisa 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 tinggi, bisa paham secara jelas kalau hanya dengan ilustrasi atau penggambaran saja. Nah, media pembelajaran visual itu merupakan media yang dinikmati oleh indera penglihatan, artinya yang bisa kita lihat gitu. Media visual itu seperti poster, grafik, komik, dan foto. Ini cukup berpengaruh terhadap psikologi siswa. Penggunaan media visual dapat mempermudah pemahaman siswa, memperkuat ingatan, serta menarik perhatian dan minat siswa. Jadi Ibu Bapak, dari sekian banyak media pembelajaran, saya gunakan media pembelajaran visual. Ini sederhana Ibu Bapak. Kalau sebelumnya saya ngomongin tentang media pembelajaran yang berbasis STEAM, mungkin itu agak bersifat high tech, itu juga membutuhkan dana yang lebih besar karena kan itu siswanya juga yang terlibat itu menggunakan data ya. Makanya saya biasanya kalau media pembelajaran berbasis STEAM itu ya cukup dalam kelompok gunakan satu handphone. Kemudian kalau ada anak yang tidak punya data, biasanya saya tetheringkan gitu ya. Itu adalah salah satu solusi alternatif jika ada salah satu kekurangan di media tadi, media pembelajaran yang STEAM. Nah, ini yang mudah sebenarnya Bu Bapak yang bisa kita gunakan menggunakan media pembelajaran visual, yaitu yang bisa dilihat aja, misalnya poster, grafik, atau gambar. Nah, jenis-jenisnya bisa bentuknya kartu, gambar, post-it, LKPD, worksheet, dan lainnya. Ketika kita mau menjelaskan suatu materi, kita butuh ilustrasi. Nah, ilustrasi yang paling tepat itu adalah dengan memberikan contoh gambar. Misalnya kalau kita mau memberikan contoh tentang hari ini kita akan mempelajari tentang invitation. Materi invitation itu undangan. Dalam hal ini adalah invitation card, kartu undangan. Nah, kita bisa bawa contoh gambar contoh invitation cardnya gitu ya. Atau ada post-it nih Bu Bapak. Saya biasanya gunakan post-it, itu media visual yang nanti digunakan siswa untuk misalnya menuliskan hasil pekerjaannya. LKPD atau worksheet. Nah, ini Bu Bapak, kalau misalnya kita membentuk suatu kelompok, kemudian kita mau memberikan petunjuk instruksi agar misalnya mempermudah kita juga, memberikan kemudahan juga buat siswa agar dipahami, sebaiknya buatkan worksheetnya, sebaiknya buatkan LKPD-nya yang nanti akan dibagikan kepada kelompok atau kepada siswa langsung, sehingga siswa bisa membaca langsung instruksinya lewat LKPD gitu, ataupun kita bisa kita jelaskan ulang kembali. Tetapi kalau misalnya kita hanya menggunakan ilustrasi penjelasan, ceramah saja, itu memang agak sedikit kesulitan, termasuk nanti pada saat pengerjaannya anak akan sedikit kurang efisien saja gitu. Tapi kalau kita siapkan LKPD-nya sudah disiapkan, kemudian saya biasanya kalau ada kuis-kuis, post-it-nya juga disiapkan. Post-it untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan atau hasil diskusi. Nanti kenapa saya gunakan post-it? Jadi hasil pekerjaannya tidak hanya dipegang aja, tapi langsung bisa ditempel tok aja. Itu akan juga mempermudah media-media tersebut. Itu akan membantu sekali proses pembelajaran di kelas. Ini Ibu Bapak sekalian, ada salah satu contoh. Ada yang warna-warni itu adalah post-it ya. Jadi saya kasih kuis tadi, sebelumnya saya kasih kartu-kartu soal seperti yang kuning ini adalah kartu soal. Kemudian anak mengerjakan jawabannya sesuai dengan nomor soalnya di post-it, lalu tempelkan gitu. Atau yang di bawah ini nih, ada yang megang gambar, itu adalah gambar yang berkaitan dengan caption. Anak membuat caption berdasarkan gambar yang disediakan. Coba bayangkan kalau misalnya tidak tersedia gambar, atau gambar itu Ibu Bapak bisa saja di-upload, di display di PowerPoint,
di infocus bisa, atau yang gambar ini diprintkan. Nah, yang di bawah ini juga salah satu contoh LKPD yang anak di situ ada instruksi pengerjaan dan anak bisa mengerjakan di situ. Itu nggak di post it kan, tapi mereka mempresentasikan dan membawa hasil jawabannya. Itu saja ya Ibu Bapak sekalian, pengalaman saya menggunakan media pembelajaran yang sederhana untuk meningkatkan pemahaman siswa. Terima kasih untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video pemecahan masalah pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.